Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan dan juga manusia. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama yaitu sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Ada yang tahu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan herbivora atau pemakan rumput dan juga dedaunan yang memamah biak. Memamah biak di sini artinya adalah menelan bahan mentah kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah kembali. Jadi ada 2 kali proses pengunyahan pada hewan herbivora atau ruminansia ini. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, kambing, jerapah, dan juga rusa. Nah, perhatikan contoh gambar hewan ruminansia berikut ini, yaitu ada sapi di situ ya. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia sangatlah unik, terutama pada susunan gigi, tipe lambung, dan juga jenis mikroorganisme yang membantu proses pencernaan. Salah satu contoh hewan ruminansia tadi adalah sapi. Organ pencernaan pada sapi antara lain yang pertama yaitu ada rongga mulut atau biasa disebut cavum oris. Nah, perhatikan contoh rongga mulut yang ada pada sapi berikut ini. Terdapat gigi seri, gigi premolar, dan juga gigi molar. Struktur gigi pada sapi terdiri dari yang pertama yaitu gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong dan juga menjepit makanan. Yang kedua yaitu gigi taring. Gigi taring tidak berkembang sama sekali pada sapi. Yang ketiga yaitu gigi geraham. Gigi geraham digunakan sapi untuk mengunyah makanan. Kemudian di dalam rongga mulut juga terdapat lidah sapi. Lidah sapi berfungsi untuk merenggut dan juga mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke kerongkongan. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan, makanan tidak mengalami proses pencernaan, namun hanya sekedar lewat saja. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian yaitu yang pertama rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang terakhir yaitu abomasum. Oleh karena itu, sapi biasa disebut atau dikatakan sebagai hewan dengan 4 perut. Nah, perhatikan gambar lambung sapi berikut ini. Ada 4 bagian yaitu yang pertama rumen, omasum, abomasum, dan juga retikulum. Yang pertama yaitu rumen atau biasa disebut dengan perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri pengurai selulosa. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Perut jala atau retikulum merupakan tempat terjadinya proses fermentasi makanan dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus dan didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan ditelan menuju omasum. Yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Di dalam omasum terdapat enzim-enzim yang berperan untuk menghaluskan makanan. Dalam omasum terjadi penyerapan air dan makanan oleh dinding omasum. Dan yang terakhir yaitu abomasum atau perut masam. Merupakan tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Nah, setelah dari abomasum, makanan akan disalurkan ke usus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berperan menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna halus oleh lambung. Kemudian, sari-sari makanan yang telah diserap oleh usus halus diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi energi. Yang kelima yaitu anus. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk fases. Yang kedua adalah sistem pencernaan pada serangga. Contoh dari hewan serangga antara lain belalang. Belalang merupakan contoh serangga dengan sistem pencernaan yang sudah sempurna. Kemudian proses pencernaan pada serangga dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung,
masuk ke usus, dan yang terakhir yaitu ke anus. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan juga sudah tergolong sempurna. Kemudian proses pencernaan pada ikan yaitu yang pertama masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus, dan yang terakhir yaitu masuk ke anus. Kelenjar pencernaan ikan yaitu terdiri dari hati dan juga kantong empedu digunakan ikan untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang digunakan untuk membantu proses pencernaan. Yang keempat yaitu sistem pencernaan pada reptil. Contoh hewan reptil adalah buaya. Buaya merupakan contoh hewan reptil yang memiliki kelenjar pencernaan berupa hati dan juga pankreas. Proses pencernaan pada hewan reptil yaitu buaya adalah makanan yang pertama masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, masuk ke usus, dan yang terakhir yaitu masuk ke kloaka. Perbedaan antara hewan reptil dan juga serangga ataupun ikan adalah di akhir proses pencernaannya. Kalau di hewan reptil, akhir proses pencernaan ada di kloaka. Sedangkan untuk serangga dan juga ikan, akhir pencernaan ada di anus. Kemudian sistem pencernaan pada unggas. Salah satu contoh unggas adalah ayam. Ayam merupakan hewan unggas yang memakan biji-bijian, sayuran, dan juga hewan-hewan kecil atau bisa disebut sebagai omnivora atau pemakan segalanya. Proses pencernaan pada unggas antara lain, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke tembolok, kemudian baru ke lambung, kemudian ke usus, dan yang terakhir yaitu ke kloaka. Nah, pada pencernaan unggas terdapat organ yang dinamakan tembolok, yaitu organ untuk menampung sementara makanan yang sudah dimakan oleh hewan unggas ataupun ayam. Nah, setelah kita belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan, kita akan masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan bantuan enzim dan juga gigi. Enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari-sari makanan oleh organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan tempat masuknya makanan dan terjadi pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi dan juga pencernaan mekanik yang dibantu oleh enzim di kelenjar ludah. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerak mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Makanan mengalami pencernaan mekanis oleh bantuan otot lambung atau bisa kita umpamakan makanan itu diremas-remas oleh otot-otot lambung. Dan juga ada pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan juga asam lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Pada usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim sukrase, enzim lipase, dan juga enzim maltase, serta terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh usus halus. Yang kelima yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan juga pembusukan sisa-sisa makanan atau ampas makanan oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja. Proses pencernaan pada manusia antara lain yang pertama yaitu ingesti, yaitu proses pemasukan makanan melalui mulut. Kemudian yang kedua adalah mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Yang ketiga yaitu deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Di dalam kerongkongan juga terjadi gerak peristaltik, yaitu proses mendorong makanan menuju ke lambung. Yang keempat yaitu digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat-zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima yaitu absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Yang terakhir yaitu defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan oleh anus dalam bentuk tinja.
Nah, setelah kita belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan dan juga manusia, tugas anak-anakku semua yaitu kerjakan soal yang ada di buku paket tematik, yaitu tema 3 halaman 34 sampai 37. Silakan dikerjakan, boleh langsung di buku paketnya, tapi hanya menggunakan pensil ya. Kemudian nanti tugas di foto dan juga dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.